Oh iya. Mami izin on off cam ya, Bu. Ya. Takut sinyal. Oke, udah terlihat semua ya, Bapak Ibu ya? Sudah, Ibu. Oke. Ibu izin off cam ya Bu, lagi di jalan Iya, Bu. iya, mangga nggak apa-apa. Kalau nanti sinyalnya jelek nggak apa-apa, Bapak Ibu, untuk off cam. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas atau mungkin saya yang hilang sinyal, kabari saya ya Bapak Ibu ya. Kalau pengaruh sinyal biasanya suka matiin cam, Bu. Lumayan Mm-mm, membantu sih. mm-mm. Oke, tapi ini sejauh ini masih aman ya? Aman. Aman, Bu. Oke, sip. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita bertemu Selamat lagi di pagi. pagi hari ya, masih Pagi pada Ibu. semangat. Selamat pagi. Pagi Ibu. Pagi, ini Pagi, dari pagi. Rame. Oke, jadi hari ini kemarin kita video pembelajaran ya Bapak Ibu ya, persepsi sosial. Itu memang saya Betul. kasihnya PPT, tapi dia kalau di slideshow ada rekamannya gitu. Saya nggak ubah ke MP4 kemarin. Tapi semoga bisa membantu ya Bapak Ibu ya untuk yang video pembelajaran. Jadi sekalian slide dan juga nanti ada video pembelajarannya di situ gitu. Dan hari ini kita belajar soal diri. Nah, ini untuk materinya ada di buku Sarlito Sarwono yang tadi Mami sebutkan. Itu Yes, itu. itu di buku eh, ya topik-topik yang akan kita bahas ada di situ semua dan sebenarnya untuk psikologi sosial akan itu lagi sih materinya untuk base untuk yang dasar ya psikologi sosial pertama ini. Jadi mau pakai buku Sarlito Sarwono Monggo atau Baron and Baron itu juga sama, sosial psikologi juga sama. Untuk bukunya itu bisa dilihat di slide pertama yang di pengantar sorry yang psikologi sosial ya yang link G Drive-nya itu sudah saya share di grup kita yang psikologi sosial. Nanti untuk materi hari ini juga sudah saya unggah di situ. Jadi untuk semua materi Bapak Ibu bisa akses di folder yang sama ya. Oke. Nah, ini menarik ya kita bicara tentang diri. Mungkin kita akan banyak diskusi dan refleksi aja Bapak Ibu ya. Sebelum kita mulai ini saya mau tanya Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu melihat diri Bapak Ibu saat ini? Melihat diri saat ini, kalau Mami Iya, ya, iya, Mami gimana Mami? Mami selalu refleksi diri. Kalau dibandingkan saya saat ini dengan 10 tahun yang lalu jauh berbeda dari sisi emosional, dari sisi mentality, dari sisi penerimaan, dan yang lainnya. Jadi karena sudah terbiasa sering merefleksi diri minimal sebulan sekali buang sampah diri kita, kalau berkata saat ini jauh berbeda. Kalau dulu disenggol bacok, kalau sekarang masih bisa senggol senyum biar yang bacok orang lain. Dulu gimana Mami dulu perbedaannya gitu kalau yang dirasakan kalau dulu? Dulu paling tidak bisa selisih pendapat itu ke Kemarike sampai benar-benar pendapat Mami diketemukan teorinya salah gitu loh, Bu. Jadi Mami punya pendapat ini seperti ini nih. Oh enggak, ini menurut bukunya ini kamu tuh salah. Oh iya ya baru gitu. Kalau sekarang kita masih mikir, oh bener nggak ya gitu. Kalau dulu nggak bisa, Bu. Kecuali udah dikasih tahu buku, kayak contoh api ini panas nih. Nggak percaya kalau dulu Bu tak pegang, walaupun tanganku kebakar nggak apa-apa. Jadi berbicara dengan fakta banget. Nah, kalau sekarang cuman gini, panas nggak ya, dideketin aja gitu. Jadi perbedaannya sangat-sangat signifikan, mungkin juga karena berpikir nada usia 40 tahun, saya membaktikan diri saya untuk sesama dan semesta. Jadi ya menjelang 50 tahun ini, jelita Bu kita Bu, jelang 50 tahun. Itu secara mentality, secara emosional, secara penerimaan jauh berbeda dengan dulu. Yang Selamat dirasa pagi, Bu dosen dan teman-teman. Pagi iya Pak Bang Yohanes, John. Bang John ya, ya Bang John. Sebentar tadi saya jadi merasa ada. Oke, satu-satu ya. Dari Mami sendiri yang merasa ada perubahan tadi gitu ya. Faktor yang kira-kira berpengaruh gitu. Apakah orang lain, apakah mungkin
ada sesuatu yang kemudian membuat Mami merasakan perubahan itu dalam melihat diri Mami sekarang? Karena saya bisa melewati umur yang ditargetkan dokter, saya penyintas kanker. Jadi saya bisa melewati usia itu, saya excited sekali dan saya merasa saya sudah bisa melewati, Tuhan sayang sama saya. Kalau saya nggak berbuat baik, berarti saya menyanyiakan kebaikan Tuhan untuk saya. Salah satunya itu sih Bu. Di luar anak-anak juga makin gede, tapi yang terkuat adalah itu, saya bisa melewati target dari dokter saat itu 34 tahun, tapi sudah bisa sampai di angka 48, so alhamdulillah. Alhamdulillah, wah, Itu yang aku juga membuat baru dengar. yang membuat Oke. benar-benar dari dalam diri perubahannya di situ. Dan terasa ya Mami ya, berarti perubahan Terasa, itu gitu ya. betul. Diri Mami sekarang tuh seperti apa. Oke, makasih Mami sharingnya. Sami Ibu Christine, monggo yang Saat lain. istirahat. Nah, ada Ibu Grace. Mami ini penyintas kanker, Bu. Mami, Bu. Masya Allah. Ini harus kita banyak Iya, belajar dari Mami ini. iya Mami. Nanti kita cerita-cerita lagi ya Mami ya. Siap Keren Ibu, banget. dengan senang hati. Alhamdulillah ya, maksudnya ya tadi dari perasaan dari dalam itu ya Mami ya, yang merasa bersyukur, terberkati. Betul. Kemudian diri kita berubah gitu ya, dan Mami juga bisa melihat perubahan itu gitu di saat ini ketika melihat diri sendiri. Betul Bu, dan penyembuhannya ternyata semuanya ada di psikologi walaupun saya belum belajar psikologi. Dari ini ya Mami ya, apa kondisi diri kita gitu ya, Talk with psikologisnya our seperti body, apa, ternyata penerimaan. berpengaruh ya. Yes, betul Bu. Iya. Saya juga ngerasa sih Mami ya, kayak sekarang lagi sakit nih. Terus ternyata tuh ketika stres, ketika banyak pikiran, itu makin kambuh, biasanya lebih mudah untuk kambuh gitu ya. Tapi Betul. kalau ketika relax, ketika kita bisa nerima, itu lebih ringan rasanya. Yes. Oke. Ini dari Ibu Grace, merasa terberkati gitu sekarang ya. Mungkin Ibu Grace mau cerita Oke, yuk Kak Grace. atau sedang di jalan? Kayaknya lagi di jalan ya, atau? Biasanya kalau pakai chat itu masih di jalan. Iya. Oh betul, maaf lagi nggak di apa-apa. jalan. Nggak apa-apa Bu Grace. Berarti kita ke Bu Ice dulu nih. Bu Ice, ya ada mau diceritakan mungkin? Bu, mohon maaf, saya pagi-pagi datang terlambat nih, jadi masih Ya. apa ya, tentang apa ya Ibu, maaf ya, saya baru. Hari ini kita belajar, hari ini materinya ada tentang diri gitu ya. Terus saya, ini belum materi, Bu, kita sedang refleksi gitu ya, bagaimana melihat diri kita sekarang ini gitu. Jadi mungkin Ibu Ice kalau ngelihat diri sekarang nih seperti apa sih? Apakah ya monggo gitu kalau ada yang ingin disampaikan. Melihat diri Ibu saat ini gitu. Baik, kalau melihat diri saya sendiri, mungkin saya lebih ke merasa ya, pasti merasa banyak lebih keberuntungan ya Ibu Christina. Ya mungkin seperti Pak Grace cerita mengatakan lebih terberkati ya, kurang lebih sama ya, merasa lebih beruntung saat ini. Kalau yang melihat pasti orang lain tentang diri saya. Jadi kalau saya mau bicara siapa, pasti saya selalu dari dulu sampai sekarang saya selalu melihat bahwa saya selalu merasa melihat bahwa saya adalah figur terbaik yang ada, gitu ya. Paling tidak sok pede, ya memang saya sok pede lah. Tentunya saya sekarang saat ini banyak berubah dari yang dulunya lebih fokus pada diri sendiri, lebih mengutamakan contoh karir, ya. Kalau seandainya sekolah mengutamakan kegiatan pribadi, tapi sejalan dengan waktu, tentunya saya lebih banyak untuk bagaimana caranya bisa berbagi dan memberikan manfaat yang besar untuk orang lain. Jadi saya sampai di tahapan itu, dan saya merasa lebih bahagia ketika bisa berbagi. Jadi seandainya saya punya contoh kecil, punya makanan saja ya, punya makanan roti, saya sudah bosan dengan roti itu walaupun saya lapar. Ketika saya melihat orang lain, saya akan lebih suka ketika saya bagi kepada mereka. Mungkin saya small portion ya Ibu ya.
Jadi lebih ke arah bagaimana saya mengaktualisasikan diri saya untuk lebih banyak bermanfaat sebanyak-banyaknya. Itu sih yang saya lihat ya Ibu. Meskipun sometimes dikritik juga oleh orang-orang terdekat bahwa terlalu apa ya, terlalu ini ya, terlalu mudah untuk dimanipulasi orang lain karena dengan apa tolak ukur saya bahwa saya harus bermanfaat. Jadi lebih banyak ada beberapa sekitar saya kalau jadi menteri sosial pasti cepat bangkrut negara sampai saya disindir seperti itu. Poinnya adalah bagaimana sekarang saya melihat diri saya menjadi sosok yang lebih mengutamakan kebermanfaatan diri saya untuk orang lain ya, untuk keluarga terutama karena 20 mungkin 25 tahun ya saya berkarir Ibu. Sampai keluarga pun mungkin terabaikan ya, tidak terabaikan, akan tapi saya merasa begitu banyak waktu yang saya buang untuk menjadi lebih bermanfaat bagi lingkungan terkecil dulu. Gitu. Karena saya lebih banyak keluar kan, karena karir saya kejar dan sekarang saya berusaha untuk melihat diri saya bahwa coba deh untuk lebih bermanfaat di sekitar dulu seperti itu. Itu saja sih Bu. Berarti sekarang bagaimana melihat dirinya positif juga ya Ibu Ice ya, Positif tadi seperti tentu Mami karena juga ya bahwa ya harus lebih positif ya Ibu ya, karena apalagi dengan kumpul dengan teman-teman dari IHC, kemudian juga ikut psikolog ini kan salah satunya saya ingin mempelajari jiwa manusia ya, selain jiwa saya mempelajari jiwa ya sekitar ya Ibu ya, jadi menjadi orang yang lebih peduli seperti itu. Saya melihat diri saya menjadi orang yang lebih peduli saat ini. Begitu sih Ibu, yang mungkin tadinya biasa dilayani banyak kali dilayani untuk setiap hal di tempat pekerjaan juga. Sekarang bagaimana caranya saya bisa melayani orang lain, gitu ya. Yang tidak ada unsur ini ya, tidak ada unsur profit oriented-nya ya Ibu ya. Karena kalau bekerja kan saya memang melayani, tapi kan ada unsur profit oriented ya untuk company. Tapi sekarang lebih ke yang saya buang profit oriented ya, gitu saya buang. Ya. Oke, terima kasih Bu Ice sharingnya gitu ya. Jadi tadi dari saya yang bisa saya rangkum ada bagaimana melihat dirinya sangat positif sekali gitu ya, bisa bermanfaat bagi orang gitu ya, bisa bermanfaat bagi keluarga. Oke, terima kasih Bu Ice. Saya akan ke Pak Michael. Sekarang merasa lebih tenang. Mungkin Pak Michael lagi di jalan atau kalau bisa sharing mangga, tapi kalau sedang di jalan atau apa nggak apa-apa. Lagi di jalan ya kayaknya ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti Ya Bu, mau selamat pagi Bu. Oh, pagi, Pak. Oke, Pak Michael mau sharing kah? Ya, mau sharing nih Bu, sedikit Bu. Iya, silahkan. Monggo. Bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri saat ini? Mm-mm. Saat ini sih, saya betul-betul mengalami perubahan Bu. Saya kan dulu terus terang nih Bu, basic saya kan kepolisian Bu. Mm-mm. Basic saya tuh dari BRIMOB Oke. yang sudah dididik, dibentuk, harus keras kan Bu ya. Mm-mm. Nah itu terbawa terus sampai saya pindah ke bagian umum, di kepolisian umum. Apa selalu emosi kan selalu muncul terus tuh Bu. Nah untungnya tuh saya mengalami perubahan itu ikut di komunitas ini, hipnotis ini. Nah mulai dari situ saya berubah Bu. Akhirnya memahami, oh emosi itu begini dampaknya. Nanti saya sendiri yang merasakan, bukan orang lain. Dan akibat-akibatnya sakit-sakitnya pun selalu bermunculan terus karena emosinya kita. Nah, setelah saya mengikuti itu dan memahami, apalagi mengikuti psikologi ini semakin merunduk lagi nih Bu. Bahkan teman-teman saya bilang, loh ini mana nih BRIMOB-nya katanya. Ya udahlah, udah lewat saya bilang. Saya bukan orang kayak dulu lagi saya bilang. Gitu Bu. Itu sedikit sharing dari saya Bu. Makasih Pak Michael. Jadi ternyata ada pengaruh dari kalau di sini berarti dari komunitas ya, dari teman-teman rekan di komunitas hipnotis ini, kemudian rekan-rekan yang saya melihat ini positif sekali ya Bapak Ibu di sini ya, saya senang sekali gitu. Jadi kemudian itu membawa hal yang baik dan menularkan hal positif juga bagi yang lain. Tadi ini cerita dari Pak Michael yang mungkin awalnya dididik keras gitu ya, kemudian
lama-lama mengenali emosi, kemudian efek positif dari teman-teman gitu ya Pak Michael ya. Jadi sekarang bisa merasa lebih tenang. Dan melihat diri juga akhirnya, oh ternyata saya berubah ya dari yang sebelumnya gitu ya Pak Michael ya. Oke, terima kasih Pak Michael Iya, untuk betul sharingnya. sekali. Nah, ada dari Panuga. Panuga, monggo Panuga. Lebih memahami diri sendiri, lebih mengenali kelebihan dan kelemahan, dan membuat perubahan positif dalam hidup. Ya Ibu, izin selamat pagi semuanya, salam Monggo sehat. Pak. Ya, Selamat pagi. jadi mungkin kalau di kami kan life start at 40 ya. Jadi umur 40 itu adalah titik balik bagi seorang, terutama saya gitu ya. Kebetulan sebelumnya saya kan karyawan biasa, pegawai biasa. Kemudian umur 40 itu saya diberi amanah untuk ya memimpin orang lain gitu ya. Jadi nah itulah perubahan-perubahan terjadi pada diri saya gitu. Artinya saya lebih harus bisa memahami diri saya sendiri dan juga mengenali kelebihan dan kelemahan orang lain. Nah, terus kemudian hal itu adalah saya lakukan supaya tidak terjadi konflik, gitu. Terus kemudian perubahan positif yang saya lakukan adalah mungkin sama seperti Bapak Ibu yang lain gitu ya. Mungkin lebih terberkati juga. Terus kemudian juga kita berusaha untuk lebih bermanfaat pada orang lain. Mungkin kalau kebetulan saya mengikuti magnet rezeki gitu ya. Jadi yang pertama adalah positive thinking dulu saya lakukan gitu ya, dengan mengubah kata-kata yang positif, kemudian positive feeling, memaafkan orang lain, dan positive motivation, bagaimana kita membahagiakan orang lain. Nah, bahagiakan orang lain berarti artinya apa? Kita harus lebih dulu bahagia gitu. Suasana hati kita supaya bisa menularkan energi positif ini kepada orang lain. Mungkin itu Ibu, terima kasih atas waktunya. Yeay, keren. Yuk, yang lain ditunggu testimoninya. Bu Kristina nge-freeze ya? Sepertinya Bu Kristina nge-freeze. Oke. Sambil menunggu Bu Kristina juga. Oke, Bang John sekarang Terima boleh kasih Bang. Pak Nuga. Bang John sharing, Bang John. Sharingnya gitu ya dari yang saya rangkum lebih Ibu, memahami diri gitu ya, lebih positif lagi juga, dan melihat diri sendiri ternyata berubah juga ya Pak Nuga ya sekarang. Oh, Sepertinya sinyalnya Ibu ada gangguan, Bu. oke. Kalau sebentar. Nah, hilang Ibu dosen kita. Oke, sambil menunggu Bu dosen join. Ini judulnya menggantikan. Bang John boleh dong sharing-sharing pengalamannya. Habis Bang John kita pengen dengar Pak Aep. Bang John boleh sharing-sharing kah? Oke, Mami. Tidak apa-apa, Bu. Maaf Dosen ya dia Bapak nggak Ibu ya. Oh ya, Bu Kristina. Ya, Nggak apa-apa. Silakan mangga Pak John. Tapi suara saya terdengar kan sekarang? Maaf ya, Bapak Sekarang Ibu. terdengar, Bu. Bu. Terdengar, Bu. Oh ya udah. Oke. Silakan Pak John, tadi mau sharing ya. Monggo. Ya, siap. Terima kasih, Bu dosen dan teman-teman semua. Ya, mungkin melihat diri saya dulu ke Bali itu jadi atlet, habis nggak jadi apa-apa, bisa tidur di emperan, sebelumnya bisa tidur di emperan toko. Akhirnya sekarang bisa berada di saat ini, bisa ngajar keliling-keliling. Ya, itu semua karena berada di lingkungan yang positif dan teman-teman yang sangat suportif untuk saling kita bisa tumbuh bersama, terutama di dunia hipnosis ini. Itu luar biasa, dan rezeki pun dengan sendirinya datang karena setiap mengajar kemana punya prinsip saya hidup ini hanya sekali, maka hidup harus bermanfaat bagi orang lain. Itu aja sih Bu dosen dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak John. Ini juga positif juga ya. Ini
saya senang sekali ya Bapak Ibu, auranya tuh positif semua dan menularkan hal yang positif itu juga ke orang lain gitu ya. Oke, ada lagi yang mau sharing Bapak Ibu? Monggo. Bu, anak tertua online-nya Mami, Bu. Siapa? Mami? Terus zaman, beliau itu anak tertua online 70 lebih usianya beliau. Mm-mm. Oh, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Aep. Ya, Waalaikumsalam Bu Bisa on cam Pak dosen. Aep? Alhamdulillah, Mami. Ya, bisa Selamat dibuka pagi, kameranya Pak Bu Aep biar dosen. ngelihat kita Pak Aep. Wajah gagahnya Pak Aep. Monggo Pak. Ya, Ah, saya Aep selamat Rusjaman pagi Pak Aep. Kartiwa. Pagi, Bu dosen. Ya. Saya Aep Rusjaman Kartiwa. Kalau Mami manggilnya Pak Harka. Saya sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah, saya diberi kesehatan sampai usia saya 17 tahun sekarang. Kemudian juga saya terlalu banyak kayaknya keinginan. Saya dari birokrat, alhamdulillah sudah selesai. Kemudian punya cita-cita ingin jadi politisi, tapi gagal. Hanya sekarang berlanjut saja di akademisi. Saya dosen di STI Wikara dari mulai hari Senin sampai hari Jumat. Makanya mohon maaf, Mami, saya sering banyak sekali pakai opcam gitu ya. Aman Pak. Saya bersyukur dalam usia ini saya masih bisa bergabung dengan teman-teman di kuliah ini, sekalipun saya sekarang ini masih dipercaya di beberapa organisasi, di ICMI, di Persadia gitu ya, kemudian di PWRI, sehingga setiap hari saya tidak ada di rumah walaupun saya sudah pensiun. Tapi alhamdulillah dengan bergabungnya dengan komunitas ini, saya menambahkan spirit dan semangat saya untuk memanfaatkan sisa usia saya ini, sehingga mudah-mudahan saja apa yang saya harapkan, ilmu-ilmu dari Fakultas Psikologi ini yang saya juga manfaatkan untuk menambah pengetahuan yang disampaikan kepada mahasiswa di kampus saya. Mudah-mudahan saja saya bisa sampai tuntas mengikuti kuliah bersama teman-teman yang lain. Begitu barangkali Ibu, terima kasih. Terima kasih Terima Pak Aep. kasih Pak Aep untuk sharingnya. Jadi sama positif ya, merasa bersyukur. Kemudian dengan bergabung dengan, walaupun tadi Pak Aep cerita banyak sekali ya komunitasnya gitu, tapi itu juga ternyata bisa membantu ya, menambah semangat. Kemudian jadi merasa lebih ingin lagi bermanfaat bagi orang lain. Oke, inspiratif sekali Pak Aep. Amin. Terima kasih banyak untuk Semangat sharingnya. Bu. Iya. Ini ada lagi nih yang mau sharing nih sepertinya. Pak Imron udah siap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Yang Monggo pertama Pak tentu, Pak Bu, Imron. mungkin saya belum pernah kenalan ya. Saya tinggalnya di Cikarang, Bu. Oh iya. Nomor 2 setelah Pak Heri, dekat. Kebetulan kalau dari Cikarang ke Cikarang, dari Cikarang ke Kerawang tinggal los, paling cepat. Nah, aktivitas saya sehari-hari sebagai ini Bu, buruh di sekolah yang setiap hari buka kunci, kalau pagi, kalau sore saya ngunci gitu. Setiap hari komunikasi sama anak-anak, sama guru-guru. Kebetulan seperti hanya Mami, sepertinya yang lain-lain orang-orang hebat. Saya juga ketua ini Bu, ketua kelompok kerja kepala madrasah, kepala madrasah se-Kabupaten Bekasi. Kebetulan saya diberikan kepercayaan ketuanya saya. Makanya kalau di Kementerian Agama, kepala madrasah yang di MTS, insya Allah kenal semua, karena minimal sebulan sekali ada pertemuan. Terus kemudian juga jadi ketua
para kepala madrasah yang negeri, di asal kepala negeri, insya Allah nyambung. Nah, aktivitas sehari-hari yang kedua jadi kuli ini pun nangani anak-anak yang biasa, yang stres, anak-anak yang miras, narkoba, yang biasa NCT gitu, nggak bisa tidur dan seterusnya. Nah, ini kebetulan kan setiap hari terjadi selalu di sekolah. Kayak kemarin lagi saya dipanggil di SMP Negeri 1 itu, anak-anak yang mau tawuran. Anak-anak mau tawuran, orang tua dimintain duitnya beli apa? Buat beli pisau, buat beli parang, buat beli gear, buat beli rantai. Untuk apa? Nah, itu anak-anak sedang mencari identitas diri. Alhamdulillah, PP-nya sudah nyerah, diserahkan ke saya. Ya bangsa kayak gitu, parang, gear, rantai, nggak diminta tapi langsung diserahkan kembali gitu. Jadi itu Bu, setiap hari saya selalu kumpul sama anak-anak, terutama anak SMP itu, anak sanawiyah. Jadi walaupun saya sudah tua, ke bawah semangatnya semangat SMP gitu. Nah, Semangat harapan muda ya, saya, Pak. iya, harapan saya berkumpul, apalagi belajar sama Ibu. Moga-moga Ibu bisa transfer lagi pengetahuan yang banyak. Saya mintanya nggak banyak-banyak, sedikit saja. Semoga ilmu yang dari Ibu bisa bermanfaat kepada yang lain gitu. Dan pastinya di samping sebagai kepala sekolah, sebagai terapi juga, insya Allah dengan label psikologi ini akan menambah otoritas tentunya. Mungkin itu saja Bu, perkenalan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk saya pribadi, manfaat untuk banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imron. Oke, Pak Lindung, terima kasih Bu. Pak Imron. Ini Opung, Sudah silakan resen Opung. tuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Devi. Waalaikumsalam. Pagi ketua kelas super dan teman-teman semua yang super hebat. Kalau saya Ibu, setelah saya banyak belajar di UGT, ternyata semakin banyak hal-hal yang tidak kita ketahui dan keingintahuan kita itu semakin menonjol setelah belajar di psikologi. Jadi tak ada lagi waktu untuk tidak belajar sesuatu, khususnya karena profesi saya adalah sebagai seorang pendiri asosiasi, profesi, dan lembaga sertifikasi, sehingga saya harus termotivasi ya dengan pelajaran psikologi untuk mempelajari hal-hal baru yang terupdate, yang bisa kita transfer kepada anggota-anggota, sekaligus juga sebagai problem solving. Kemudian kita atau sayanya ya, jadi merasa semakin banyak yang tidak tahu Ibu, semakin banyak mengontrol diri, mempelajari lebih baik lagi untuk kita bisa menyatu dengan anggota-anggota sehingga anggota-anggota itu mendapatkan sesuatu ya, jadi ada manfaat kebersamaannya dengan komunitas, termasuk hal-hal lain yang bisa kita berikan melalui pelatihan-pelatihan tambahan untuk meningkatkan keilmuan masing-masing, sehingga kita selalu siap untuk bekerja dalam konteks era globalisasi, karena pengecetan kami ini agak unik Ibu, jadi bukan pengecetan rumah, tapi pengendalian korosi pada besi dan logam, khususnya itu adalah aset-aset pemerintah yang sangat-sangat kritis. Jadi itu aja Ibu, saya melihat diri saya sekarang ini justru semakin tertantang untuk mengenal diri, lingkungan, juga tentu konteks-konteks psikologis yang berlaku untuk humanisnya. Begitu Ibunda, selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Itu Opung. sharingnya. Ini juga sama ya, sangat positif juga ya. Oh, ini ada Pak Made. Monggo Pak Made. Beli Made, silakan. Ibu Justin, Mami, dan semua
para pejuang ilmu psikologi dimanapun berada. Jadi kalau melihat diri saya saat ini, Ibu, jadi sangat penuh rasa syukur ya, penghargaan setinggi-tingginya ada di kondisi saat ini, baik dari segala segi mental yang apa namanya, kalau dulu memang selalu ada istilahnya tuh semacam pencarian apa namanya, sebenarnya ini ada benar-benar nasib yang tidak bisa diubah, apa kita bisa menentukan ya sedikit demi sedikit perubahan itu. Jadi dalam perjalanan kalau dilihat 10 tahun yang lalu itu sudah hampir 180 derajat ya perubahannya. Kalau hal yang paling simple, kalau ngelihat dari sosial atau masyarakat yang dulu mungkin boleh dilihat sebelah mata lah ya. Kalau tadi sama Master John sempat cerita, kita ini sebenarnya sama-sama perantau, Master John. Walaupun di Bali, kampung halaman Nusa Penida, tapi saya kelahirannya kan Lampung. Lampung Selatan, jadi ke Bali ini juga merantau. Ya, oleh saudara-saudara sendiri pun dilihat sebelah mata, tapi ya kita apa namanya tidak terpengaruh oleh itu, berjuang, akhirnya berada di titik ini ya mereka pun kasih aplaus saat ini, sehingga itu berdampak ke psikis saya pribadi, termasuk ke sampai ke keluarga, sehingga rasa syukur tiada henti, apalagi sekarang ketemu di komunitas psikologi, teman-teman yang vibes-nya positif, walaupun kalau kelas malam di Bali sudah jam 10 jam 11, tapi itu jadi benar-benar semangat sekali mengikuti sampai kelas selesai, karena memang ini semacam kalau Mami sering saya kutip kata-katanya puzzle yang sudah mulai ketemu nih satu persatu ya, yang selama ini masih bingung ini kah apa maksudnya, ini apa tujuannya perjalanan hidup ini. Ternyata semuanya itu tidak ada yang kebetulan ya. Kalau di dalam hipnoterapi kita bisa apa create diri kita mau ngambil feel yang mana, good atau yang bad. Nah, itu hal-hal semacam itu sekarang saya sudah bisa menjadikan bagian dari hidup ya. Itu hal yang benar-benar saya lihat berbeda dari yang dulu dan sekarang. Mungkin itu yang bisa saya sharing. Terima kasih. Terima kasih, Bli. Stungkare Beli Sumarte. Tungkar Mi, terima Ada. kasih. Terima kasih Bu Oke. Kristi. Iya, sangat positif semua. Ada lagi mungkin Bu sebelum Bidan, saya Bu, dari lanjutkan? tadi udah open cam tuh. Oh iya, monggo. Monggo Mbak Win. Monggo, Iya, monggo, terima Bu. kasih. Iya, selamat pagi, Bu dosen, teman-teman. Pagi. Izin sedikit berbagi, jadi kurang lebih Monggo. sama. Jadi sebetulnya ya apa namanya perubahannya kalau yang Pak Made sudah 180 derajat itu ya. Saya mungkin belum se ekstrim itu gitu, tapi setidaknya sudah sedikit lebih baik gitu. Jadi kalau Mami tadi sempat menyampaikan bahwa kalau dulu tuh single bacok itu jadi kurang lebih sama Ibu. Jadi dulu itu kan karena saya terbentuk oleh keadaan gitu. Dulu kami itu orang tua saya itu ini ya menengah ke bawah ya, cenderung sangat miskin, bahkan miskin banget gitu loh. Kami itu miskin banget itu. Jadi ibu saya itu hanya SMP nggak lulus sampai hanya sampai kelas 1 gitu, dan ayah saya itu juga SMA nggak lulus gitu kan. Jadi PNS itu dengan berbekal ijazah SMP gitu kan. Nah, dari orang tua itu asalnya itu kan di pinggiran gitu ya, pinggir hutan gitu kan, akhirnya kan pindah ke ibu kota kecamatan gitu. Nah, di situ kan banyak pendatang gitu. Tapi kalau yang lain kan pendatang kan di situ kan pejabat kecamatan gitu. Sedangkan ayah saya kan orang biasa gitu, cuman PNS rendahan gitu. Jadi orang itu memandang kami itu sangat miskin gitu. Jadi yang sampai aduh jadi pengen nangis ya. Ekstrimnya tuh orang itu pepet gitu loh ya. Apa maksudnya, mohon maaf ya. Orang ngupil kemudian tuh dilap di rak saya itu. Sampai sebegitunya mereka menindas kami kan yang seperti itu. Nah, pernah suatu hari itu sampai kami tuh udah nggak ada makanan sama sekali gitu tuh, ibu saya tuh aduh pingin nangis saya jadinya tuh. Saya dipeluk terus ibu saya tuh bilang gini, kowe wong desa anaknya orang nggak punya gitu ya, harus sekolah yang pinter gitu,
biar besok itu kamu bekerja punya penghasilan dan dihargai oleh keluarga suamimu gitu. Nah, saya itu juga gini, itu anak kelas 1 SD, ibu saya itu nasihatinya tuh sampai segitu ya, maksudnya sampai nanti kalau sudah menikah kamu dihargai oleh keluarga suamimu. Padahal saya itu baru kelas 1 SD itu, dan memang kerasa banget gitu. Nah, ketika awal menikah itu tuh mohon maaf saya tidak sedang mengumbar aib keluarga ya, tapi cuma sedikit cerita untuk pembelajaran gitu. Jadi saya sama suami itu kan nggak kenal gitu kan, dikenalin oleh saudara itu, dan akhirnya kan berjodoh jadi suami gitu. Nah, saya itu yang pada saat itu yang dulu sering ditindas orang yang seperti itu kan, akhirnya kan saya bisa kuliah, bisa bekerja, punya penghasilan, dan saya bisa praktek itu kan sedikit demi sedikit kan kondisi berubah gitu ya. Nah, orang juga sudah mulai nggak menindas lagi yang seperti itu. Jadi karena keadaan kan jadi sering dulu itu kan terbentuk untuk membalas gitu loh. Jadi kalau ada orang yang menindas itu tuh saya mesti tak waneni gitu kan, sama kayak mami tadi ya, senggol bacok gitu. Nah, pada awal-awal menikah itu kan kami yang sebetulnya sudah mulai ibaratnya kan sudah mulai nyaman gitu ya dengan kehidupan kami itu. Nah, kebetulan tuh suami itu kan sandwich generation parah gitu lah kan, terus anak pertama adiknya 3 gitu kan, sebenarnya kan bukan masalah materinya gitu kan ya, tapi sebenarnya suami juga baik banget itu, cuman kan dia itu kan mungkin bingung memposisikan antara menjaga perasaan istrinya sama adik-adiknya gitu, dan itu sering jadi masalah. Nah, awal mulanya itu pada saat itu, jadi kami LDR kemudian hamil, saya sering banget keguguran gitu. Nah, pada akhirnya saya tuh keguguran tuh sampai berapa kali ya, 3 kali keguguran. Saya tuh hamil 6 kali, 3 kali keguguran, ada 1 anak saya yang meninggal itu. Jadi ketika suami sudah pindah, saya hamil. Nah, itu tuh masih transisi gitu kan. Jadi kan itu awal mulanya jadi satu sama keluarga itu. Nah, antaranya saya itu juga pengen diperhatikan lah, hamil di antar hamil gitu kan. Jadi Bu Bidan kan kalau ceramah kan bapak-bapak kalau istrinya hamil periksa itu dianterin itu kan, membangun bonding sama suami istri kan gitu kan. Nah, ketika saya ceramah seperti itu dan saya sendiri tidak mengalami yang seperti yang saya omongkan, itu tuh rasanya itu juga aduh nggak enak banget itu. Nah, dan pada saat itu tuh akhirnya anak saya meninggal itu, dan itu tuh kayaknya saya tuh sudah nggak mau lagi hidup kan ini yang itu rasanya seperti dunia berhenti berputar yang kayak gitu kan. Nah, akhirnya tuh dengan kejadian itu tuh saya tuh yang tadinya gampang kalau ditindas orang itu kan saya membalas itu, saya sudah sudahlah ngapain juga yang kayak gitu loh. Kalau orang Jawa bilang kan orang gagas gitu, yang tadinya gampang marah itu saya sudah ya sudahlah, semuanya kan pelajarnya kan begini, semua terjadi karena seizin Allah Subhanahu Wa Taala yang kayak gitu. Jadi dengan kejadian meninggalnya anak saya itu tuh saya sempat down yang nggak, rasanya tuh nggak mau lagi hidup gitu, dan akhirnya bisa bangkit. Nah, setelah itu tuh saya misalkan ada yang orang yang menindas atau ada perlakuan yang kurang baik itu saya sudah itu masih hal yang sangat kecil gitu loh dibandingkan dengan apa yang saya alami dulu ketika anak saya meninggal gitu. Jadi kan pelajarannya kan itu. Jadi sekarang saya kalau ada orang yang orang yang menindas gitu tuh, pikirannya kan itu belum seberapa dibandingkan dengan yang saya alami dulu gitu, dan saya berpikir bahwa kapasitas memori bawah saya sadar saya itu terbatas, jadi kan saya harus membatasi mana yang boleh saya pikirkan, mana yang harus lewat yang seperti itu. Nah, dan kemudian kan sekarang alhamdulillah kan semuanya udah lebih baik, hubungan dengan suami, dengan mertua, dengan ipar itu juga sudah baik kan. Mereka kan mungkin salah sangka ya, karena kan saya kan anggota keluarga baru yang masuk di keluarga mereka, orang lain yang masuk di keluarga mereka yang seperti itu. Nah, dan kalau di kami itu kan ada keyakinan bahwa kalau misalkan anak yang meninggal di bawah umur, nanti kan itu yang saya tahu kan, nanti kan kelak ketika hari akhir itu kan akan menunggu orang tuanya di pintu surga gitu. Jadi saya tuh sekarang berusaha untuk menjadi lebih baik gitu, supaya besok itu bisa bertemu dengan anak saya gitu. Itu Bu, terima kasih. Windarti, terima kasih banyak untuk sharingnya. Boleh Ibu break dulu sebentar, nggak apa-apa. Makasih banyak ya Ibu ya, nih sangat inspiratif. Oke, saya lanjutkan kembali.
Bapak Zul, mangga. Ya, Bu, makasih. Perkenalkan saya Zulhendra, Bu. Alhamdulillah saya termasuk anak yang beruntung. Saya anak ke-11 dari 12 dan hampir menjadi anak yang bungsu. Ibu saya 3 kali berturut-turut kembar, Bu. Dan setiap anak kembarnya itu masih kecil-kecil meninggal. Jadi Bu Bidan, ibu saya ditinggal 3 anak masih kecil-kecil, Bu. Dan itu menjadi insya Allah salah satu anak yang menjadi anak yang akan membantu orang tuanya di surga. Saya beruntung karena orang tua saya sangat kuat di agama dan saya dididik di lingkungan agama, dan saya sebagai toladan saya itu adalah abah saya. Abah ini betul-betul sangat ini, Bu, sangat menjadi role model bagi saya. Kalau saya sudah cerita tentang abah saya suka emosional karena beliau begitu panutan. Abah saya imam di masjid, Bu. Dan beliau kesehariannya itu kalau nggak bicara itu menghafal Al-Quran. Dan saya merasakan karena abah dan emak saya bisa sampai di titik ini. Dan saya berusaha untuk lebih baik dari abah dan emak saya untuk anak-anak saya. Mohon maaf, saya kalau udah bicara tentang orang tua, saya agak emosional. Iya. Jadi saya ingat sekali nasihat abah saya. Abah saya itu mengatakan, nak, orang yang rajin itu akan mengalahkan orang yang jenius. Dan orang yang rajin pasti beruntung, nak. Abah nggak nitipkan harta. Abah hanya nitipkan ilmu. Insya Allah dengan ilmu itu akan membuat kamu selamat dunia dan akhirat, nak. Itulah yang membuat saya, Bu. Saya sekarang sedang persiapan untuk S3. Dan saya juga belajar di psikologi ini. Syariatnya karena saya ingat nasihat Abah. Sampai akhir hayat saya harus terus belajar dan mengajar. Sekarang posisi saya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid. Dan sebenarnya inilah yang memotivasi saya. Saya berusaha untuk mengisi waktu saya, kalau nggak mengajar, belajar. Kalau nggak mengajar, belajar. Karena belajar dan mengajar itu adalah sesuatu yang sangat disukai oleh Allah. Mungkin dari saya itu, Bu, mohon maaf. Terima kasih banyak Pak Zul untuk sharingnya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih Ustaz Zul, luar biasa. Jadi jadi curhat ya pagi-pagi Ibu. Ya Coach Allah. Welly, ayo silakan Coach Welly. Pokoknya langsung todong aja Bu sama Mami. Iya. Pas emosi sebetulnya. Luar biasa semuanya. Saya bahkan kayaknya semuanya udah diborong nih di dalam kehidupan saya sama teman-teman. Saya sampai bingung lagi mau ceritanya dari mana. Karena kuliah di kafe, Coach, sambil nunggu. Iya. Jadi gitu Mi, ya, Bu dosen. Di dalam kehidupan saya juga up and down-nya seperti roller coaster, ya, luar biasa sekali. Yang bisa saja kemarin itu pilih-pilih hotel bintang gitu ya, dan tiba-tiba harus ada di emperan, dan itu terbiasa karena saya passion-nya mungkin jadi pengusaha barangkali ya rencananya, tapi hatinya enggak ternyata. Jadi salah pilih jalan saya itu ya. Dan sekarang ini saya merasakan dengan yang saya lakukan, saya juga menemukan kembali apa yang harus saya lakukan di dalam kehidupan saya selama ini sebenarnya. Begitu. Perubahan drastis terjadi, saya kira di sejak 3 tahunan yang lalu ya, dengan perjalanan karir yang tiba-tiba hancur lebur, perusahaan yang hancur lebur, gitu ya. Jadi dan sekarang itu sedang reassemble kembali nih, mengumpulkan kembali ya, termasuk juga sampai
harus kehilangan teman-teman dan segalanya lah saya kira ya, membangun circle baru begitu. Dari kecilnya memang hanya punya pilihan, nggak banyak opsinya. Saya tinggal dengan paman dan bibi gitu ya. Jadi opsinya itu cuma mau jadi orang baik atau jadi orang jahat gitu aja. Dan kalau saya kebetulan berasal dari Medan, jadi pilihannya mau jadi preman atau mau jadi orang baik gitu. Kalau mau jadi preman yang profesional, yang serius gitu, dan mungkin pada saat itu ada pelatihan-pelatihan khusus jadi preman. Ya, ada LKP preman juga mungkin di Medan gitu ya. Dan saya lihat banyak sekali memang yang berencana memilih hidup seperti itu dan sukses ya. Jadi preman profesional dan sukses. Tapi saya memilih jadi orang baik yang ternyata perjuangannya kayaknya malah lebih berat daripada jadi preman. Jadi mungkin agak salah pilih ya pada waktu itu. Tapi ya begitu hidup yang saya jalani sekarang, dan saya happy sekali, saya bahagia sekali, saya ketemu dengan banyak teman-teman baru lagi gitu ya, baik dari IHC sendiri, dan sekarang saya bahkan terjerumus kembali ke satu tempat yang saya yakini ini jalan saya yang saya tersesat di jalan yang benar sekarang ya, di psikologi di UBP juga ya, bersama ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Dan saya jalani dengan hati yang lebih gembira nih, kata Mami itu hati yang gembira adalah obat katanya gitu. Jadi saya ngikut yang itu tuh Mi, gitu Mi. Baik, saya kira demikian Bu dosen, teman-teman, terima kasih. Terima kasih Pak Weli. Ada LKP Ada lagi? preman ya. Aduh, saya senang banget nih auranya. Bu Cahyani, monggo Bu Cahyani. Nah, langsung Bu kalau kita Bu. Pokoknya open cam ketangkep aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Mami. Sami-sami Ibu. Makasih Bu Kristina. Bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri saat ini? Saya ketawa sendiri sebenarnya ngebaca ini awalnya. Karena seperti tadi yang diinfokan Bu Ice, mengenal diri sendiri itu orang lain yang menilai ya, bukan kita. Oke, saya coba melihat dari orang lain dan dari diri saya sendiri ya. Kalau dari orang lain, yang saya tadi merasa lucu itu adalah anak-anak saya yang menilai gitu ya. Jadi saya punya putri 3 dewasa yang sudah menikah 2 dan 1 yang belum menikah. Kami setiap bulan ada namanya me time ya. Jadi sejak dahulu itu ada pertemuan keluarga setiap bulan sekali. Jadi pertemuan keluarga itu menggugurkan semua pertemuan-pertemuan yang lain gitu ya. Kesininya semakin sulit karena anak-anak udah menikah dan masing-masing udah berumah tangga gitu ya. Kemarin berkumpul dan mereka bilang gini, menilai diri saya gitu ya. Oh Mama sekarang berubah ya Mami gitu ya. Mami lebih sabar, lebih fun, lebih lucu, lebih bijaksana. Itu dari anak-anak saya gitu ya. Oh kenapa gitu kan? Ya habis dulu kan cerewet, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Terus saya bilang, menjaga putri, anak wanita itu seperti menjaga gelas kristal yang pecah, saya bilang di tengah lingkungan yang yang berbagai macam gitu ya. Even kita yang udah sebagai ibu rumah tangga mempertahankan dengan secara rutin, mereka dengan akidah agama yang kuat, tapi kalau lingkungan yang merubahnya itu lebih kuat, tentu itu bukan sesuatu yang mudah sebagai seorang ibu. Nah itu yang saya jelaskan ke mereka. Nah kalian udah 3 tahun pun saat ini masih belum menjadi seorang ibu, saya bilang gitu, karena menjadi seorang ibu itu kalau telah merasakan, telah melahirkan, nah itu makna arti sesungguhnya dari seorang ibu. Nah itu yang saya jelaskan ke mereka. Kembali saya melihat diri saya sendiri ya, saya menyimpulkan di usia saya 57 tahun ini adalah
3 tahap gitu ya. Jadi kalau saya melihat tahap kehidupan ini kan ada tahap masa lampau, masa kini, dan masa depan gitu ya. Masa lampau tentunya banyak trauma-trauma yang saya alami ya. Jadi itu saya boleh bilang saya merilis ya dengan hipnoterapi dan psikolog ini saya merilis masa trauma-trauma itu. Nah, masa kini tentunya lebih ingin untuk tentunya sama ya dengan rekan-rekan semua di sini, kita ingin bermanfaat ya, khususnya untuk diri sendiri gitu ya, bermanfaat untuk diri sendiri. Mungkin selama ini saya 33 tahun terlalu banyak kegiatan dengan pihak luar gitu ya, di bidang sales and marketing maupun di wirausaha gitu ya. Kok selama ini kita lebih melayani orang lain, kok tidak memuliakan diri sendiri gitu ya. Itu dan tentunya bermanfaat untuk keluarga dan orang banyak tentunya ya. Dan itu masa kini, masa depan tentunya di usia 57 tahun ini, saya sebagai muslim, kalau melihat usia Nabi 63 tahun nih, kalau berhitung gitu ya, waduh tinggal 7 tahun nih kehidupan aku nih, kalau berhitung, walaupun usia itu adalah di tangan Tuhan ya, di tangan Allah gitu ya. Setidaknya saya mempersiapkan ya, kematian itu dengan amal jariah, dengan hal-hal apa yang belum kekurangan saya di masa lalu, dan itu yang harus dibenarkan gitu ya, bukan disempurnakan gitu ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata gitu. Kemudian ketiga itu adalah dengan hipnoterapi dan kuliah psikolog ini adalah jawaban untuk mencari jati diri saya. Jadi sejak 40 tahun lalu memang ini yang saya cari gitu ya, dan ternyata itu tadi ya, semua tidak ada yang kebetulan atas ketentuan Allah. Dan di sini dengan kuliah psikolog ini saya menemukan passion saya gitu ya, walaupun tantangannya berat dari segi waktu dan tidak disetujui juga oleh anak-anak saya gitu ya. Ngapain sih buang-buang waktu kata mereka gitu ya, cari S1 di usia tua itu mah stres yang terstruktur kata mereka gitu. Saya bilang oh enggak gitu ya, itu menurut kamu gitu ya, tapi menurut saya bahwa ini passion saya di sini ya, dengan menikmati untuk belajar di usia tua itu adalah passion saya, karena setiap orang tuh berbeda gitu ya. Jadi inilah jawabannya bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri ya, dengan saya belajar hipnoterapi dengan psikologi ini, itu adalah mencari jati diri saya dan menjawab dengan berproses gitu ya. Jadi artinya saya lebih memahami diri saya, dan juga saya memahami karakter orang lain gitu ya. Jadi berusaha untuk belajar, oh oke, ternyata dengan ilmu psikolog ini lebih mengenal karakter orang lain gitu ya. Ya sesuai dengan agama saya Muslim ya, bahwa siapa yang mengenal dirinya ya dia mengenal Allah dan dia mengenal Tuhannya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Cahyani, terima kasih banyak untuk sharingnya. Belajar juga ya, saya juga jadi belajar ya dengerin Bapak Ibu semua. Wah, jadi merasa terinspirasi ini ya dengan semua pengalaman dan kemudian cerita bagaimana kemudian dirinya juga berubah gitu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau cerita lagi nggak? Sebelum saya lanjutkan materi ini ada. Udah, nanti sambil jalan aja ya Bapak Ibu ya. Oke, tapi terima kasih banyak. Ibu Ya, telat masuk, udah ada Ibu. nih. Oh, Ibu Cut, monggo. Mohon maaf Ibu, tadi Cut. sebenarnya janji sama klien terus nggak jadi. Saya lupa kuliah. Saya kalau Sabtu itu sering lupa. Aduh, Masya Allah. Ibu, pertama tadi Ya, saya monggo. telat masuk kuliah. Saya ngelihat slide-nya, Nggak saya langsung apa-apa. gemetar. Kak Cut, sebentar Gimana? sebelum ngomong izinkan. Happy Oh ya, silakan. birthday, happy Oh, birthday, happy birthday. Birthday to you. Happy selamat ulang birthday tahun. to Kacuk you. 4.0 Selamat Ibu. ulang tahun. Happy Selamat ulang birthday tahun, Bu. to you. Happy birthday Wah, to Banjir you. lagi air mata. Tengah Panjang malam sudah bikin umur. banjir, sekarang banjir Happy lagi. birthday Tangisan to bahagia. Happy kita merayakan birthday ulang tahun Butuk, Bu sehat Cut ya di selalu. sini. Selalu ya Kak. Selamat ulang tahun Bu. Selalu Terima kasih. Kak. Sampai lulus kita ya, sampai Sehat lulus dan kita bahagia ya. selalu. Amin, Amin. Ibu, kado ulang tahunnya pas ke Aceh baru paspor. Amin. amin. Ya, teman-teman makasih ya.
Siapa Saya yang mengenal dirinya? Dia yang mengenal. usia 40 itu harus sekali ya. Karena saya menyiapkan jauh-jauh hari usia 40 ini. Bagi saya 40 itu masa Enggak, ini break-even point dalam hidup. Di mana usia itu saya nggak ada cerita lagi dengan urusan diri saya sendiri. Saya udah lepas itu masa totalitas saya untuk umat. Usia 40 saya janji, ya Allah, aku bersiap menerima amanah yang lebih besar, mewakafkan waktuku lebih besar. Di usia kemarin 39, dan 30-an sebelumnya itu saya melakukan masa perenungan diri yang begitu khusus sekali. Saya ambil begitu banyak kelas itu, saya menjumpai begitu banyak mentor-mentor yang sangat keren gitu untuk melewati masa 30-an sebelum 40. Banyak hal yang buruk dalam hidup saya. Saya melewati banyak ujian yang mungkin tidak biasa, dan itu saya tidak cerita kepada semua orang. Naik turun kehidupan saya itu luar biasa, yang guru saya bilang, ujian kamu tidak biasa. Dan saya melewati itu gitu, dalam hidup itu. Sehingga saya menjumpai banyak mentor, saya berusaha perenungan diri yang begitu banyak. Sehingga saya begitu melewati banyak kelas training, kelas mentoring, kelas coaching, dan sebagainya. Karena saya ingin menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Bukan dari orang lain, tapi dari diri saya yang kemarin. Usia 30-an mungkin usia kita banyak duduk di Gua Hiro, merenungi, siapa aku mau kemana, apa yang aku cari. Apa yang terjadi tidak bisa mempengaruhi apapun dalam hidup ini. Tapi bagaimana respon terbaikmu. Dan di usia 40 ini, saya janji ke Allah, saya bersedia menghabiskan hidup saya untuk umat 100%. Saya bersedia dititipin amanah yang jauh lebih besar. Kuliah ini bagi saya bukan kuliah untuk cari gelar. Ini kuliah saya yang kelima. Saya punya sertifikasi gelar profesi yang mungkin belasan, sekitar ada 18. Saya kenapa kuliah ini? Karena cinta. Saya dampingi ratusan klien yang itu tidak pernah post di medsos. Saya miliki banyak anak PAR. Saya punya banyak binaan anak LGBT, anak-anak kurang mampu. Saya punya 25 anak asuh yatim piatu. Karena saya sendiri yatim piatu. Saya bilang, ya Allah, saya bersiap di usia 40 ini menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagaimana Rasulullah di usia 40 menjadi pribadi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Makasih kawan semua. Doain usia 40 ini jadi lebih baik lah ya. Jadi lebih baik. Karena banyak dosanya, banyak salahnya, banyak gak bagusnya. Semoga sisa hidup ini adalah episode taubat semua. Episode taubat. Dan episode mewakafkan diri setiap hari itu umat. Hari ini saya bersama tiga klien hari ini. Dan rasa kliennya saya dampingi itu gratis. Sampai detik ini. Dan semua training saya sampai detik ini belum pernah saya pasang tarif. Karena bagi saya itu bukan bisnis. Tapi itu cinta. Semoga doain istiqomah. Saya orang yang gak banyak amal. Sholatnya aja gak khusyuk. Malu saya jumpa Allah sama. Semoga ini jadi jalan. Bisa ketemu. Menghabis kasihnya. Dan semoga Allah kuatkan di setiap ujian dalam hidup. Karena setiap ujian adalah proses pembelajaran diri. Dan kita nggak perlu ngeluh pada siapapun. Karena Allah yang lebih tahu tentang kita. Dan ada manusia yang lebih sayang kepada kita melainkan Allah. Doain Ibu, kawan semua, dan untuk kita semua. Semoga Allah titip usia-usia yang berkah. Bukan sekadar angka yang berjalan. Tanpa makna. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kak Cut. Terima kasih Bu Cut. Terima kasih Happy banyak birthday, Bu selamat ulang Cut. tahun. Semoga tangisan bahagia.
Amin. Amin. Oke, terima kasih Bu Cut ya untuk sharing dan juga inspirasinya. Aduh, saya senang banget nih hari ini dapat banyak cerita ya dari Bapak Ibu semua. Ini kayaknya kuliahnya udah nih. Sesi pelepasan emosi, Sudah. Bu. Iya. Sesi Nggak curhat, apa-apa, Bu. Bu. Emang iya, nggak apa-apa. Tapi ini relate gitu ya. Kenapa kemudian saya bawa ke refleksi? Kemudian akhirnya bisa teori dan materi yang akan kita hari ini gitu ya. Sebenarnya tadi sudah banyak terangkum oleh Bapak Ibu gitu ya. Jadi bagaimana oke, ini sebelumnya saya mau tanya dulu, ada yang mau cerita lagi atau kita bisa lanjut kah? Kalau mau ada, saya nggak nahan, silakan. Lanjut Lanjut aja ya, Bu? kali. Cerita. Oke. Ya. Oke, oke, baik. Jadi tadi ya ada berbagai ketika dari cerita Bapak Ibu semua. Kalau saya lihatnya positif ya, maksudnya bagaimana Bapak Ibu melihat diri sendiri saat ini itu hal yang positif. Pak tadi saya dengar dari ceritanya bagaimana sekarang saya jadi lebih baik, teman-teman yang ada juga membantu saya menjadi lebih baik gitu ya, jadi lebih berkembang gitu. Terus Bapak Ibu juga merefleksikan perjalanan itu yang mungkin sebelumnya tidak seperti itu, tapi sekarang sudah berubah gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana kita melihat diri kadang-kadang seperti itu ya. Ada kalau di sini digambar gitu ya. Kadang-kadang mungkin dulu pernah kita melihat diri kita, aduh kayaknya kok saya kurang, oh kayaknya saya seperti ini. Tapi sekarang kita bisa melihat hal yang positif tentang diri kita sendiri. Gitu. Dan itu adalah proses gitu ya. Tadi ya, ini refleksi, tadi ya saya langsung aja. Jadi konsep diri itu bagaimana kita menyadari gitu ya tentang diri kita, keyakinan kita, perasaan kita gitu ya. Ini juga tidak muncul tiba-tiba tadi ya, seperti Bapak Ibu juga ceritakan kan. Itu oh dulu saya tuh seperti ini, sekarang seperti ini. Kemudian tadi ada interaksi gitu ya, Bapak Ibu ketemu circle yang baru, Bapak Ibu ketemu orang, Bapak Ibu mungkin menghadapi respon tertentu dari orang lain gitu ya. Tadi Ibu Winda cerita gitu ya. Kemudian ada berbagai hal gitu ya, kemudian membentuk konsep diri kita seperti saat ini. Diri kita yang sekarang ini ternyata dipengaruhi gitu ya. Selain memang dari diri sendiri, tapi juga tadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain gitu ya, atau mungkin kita melakukan sesuatu, kita berefleksi gitu ya, itu semua membentuk siapa diri kita sekarang. Ini tadi sudah Bapak Ibu ceritakan semua gitu ya. Ada prosesnya. Dan proses itu yang kemudian akhirnya Bapak Ibu menyadari, oh ya ternyata saya ini seperti ini saat ini. Oh dulu perjalanan saya seperti ini. Oh ada perubahan. Yang kemudian saya ngeliat diri saya, oh sepertinya ada yang beda dengan diri saya. Melihat diri saya tuh udah nggak kayak saya melihat diri saya dahulu gitu ya. Meskipun kadang-kadang memang betul tadi yang seperti Ibu Cahyani bilang, susah ya kita melihat diri. Maksudnya kadang-kadang kita melihat diri dari orang lain juga gitu ya. Ini tadi saya langsung. Jadi konsep diri itu skema. Artinya kita organisir gitu ya. Kita kita interpretasikan pengalaman yang kita punya, mungkin dari interaksi bersama orang lain, mungkin dari apa yang kita alami gitu ya. Tadi Bapak Ibu juga cerita juga gitu dari pengalaman-pengalaman hidup, kemudian membentuk apa yang kemudian Bapak Ibu lihat dari diri kita di saat ini gitu ya. Tadi ya. Dan konsep diri ini tentu ya mempengaruhi bagaimana kemudian kita memproses sesuatu, mengambil tindakan, memutuskan sesuatu. Kalau tadi terlihat ya, ketika kita melihat, saya lihat gitu ya, Bapak Ibu ini positif sekali gitu ya, dan itu sesuatu yang baik gitu ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang baik tentang diri kita gitu, kita juga ingin memberikan hal yang baik bagi orang lain. Gitu ya, saat tadi ya saya lihat sebagian besar ceritanya seperti itu. Dan ini ya, menunjukkan betapa tadi kalau dari teorinya kan seperti ini skema diri mempengaruhi cara seseorang mengolah informasi dan mengambil tindakan. Tadi yang Bapak Ibu mungkin juga sudah sampaikan, saya melihat diri saya nih sekarang jauh lebih baik. Terus sekarang saya ingin memberikan hal yang lebih baik lagi bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Itu kan berpengaruh gitu ya. Dari Bapak Ibu melihat diri, kemudian oh ya apa yang kemudian saya mau melakukan apa, saya bisa memberikan apa gitu ya. Itu semua dipengaruhi oleh konsep diri yang kita miliki gitu. Jadi ini ya, jadi ada ini skema saja, skema diri ini bisa jadi diri kita saat ini, diri kita yang inginkan dan diri kita yang seharusnya gitu. Kadang ini masih kurang, oh, kayaknya saat ini saya ini belum bisa seperti ini. Terus kita punya
tujuan gitu ya, kita punya eh, keinginan gitu. Oh, saya pengen nih jadi lebih baik. Oh, saya pengen nih bisa memberikan hal yang lebih banyak bagi orang lain. Oke, ada kesenjangan tadi, ada gap gitu. Oke, bagaimana gitu ya saya mengurangi itu. Itu yang kemudian kita lakukan juga gitu ya. Dan akhirnya tadi ya skema diri kita juga mempengaruhi tindakan atau keputusan yang kita pilih seperti itu. Kalau ini tadi istilah aja gitu ya. Kadang-kadang juga bisa jadi kita gagal, dan ketika gagal gitu ya, misalkan kita merasa aduh kayaknya kok saya nggak bisa gitu ya seperti apa yang saya inginkan. Jadi biasanya kita merasa mungkin sedih gitu ya, mungkin kecewa gitu. Atau mungkin tadi kita marah gitu ya. Jadi ada beberapa emosi yang mungkin bisa muncul ketika kita tadi ada ada sesuatu yang ingin kita tuju, kita tentang diri gitu. Tapi kemudian oh, kayaknya saya belum bisa ya kayak gitu. Oh, kayaknya saya belum mampu ya. Terus kita mengalami mungkin kecewa gitu ya, mungkin marah gitu ya. Seperti itu. Nah, hal apa aja sih gitu ya yang mempengaruhi konsep diri? Tadi ya ada identitas personal. Jadi kita mendefinisikan diri kita berdasarkan atribut atau trait yang kita miliki gitu ya, dan membedakan kita dengan orang lain di sekitar kita. Misalkan tadi kalau dari cerita Bapak Ibu gitu ya, oh saya ini tadi eh, apa namanya, kalau kalau merespon orang lain kok kayaknya senggol bacok gitu. Itu kan bagaimana gitu ya melihat trait diri gitu. Oh, dari respon misalkan gitu. Oh, tapi kalau sekarang lebih sabar. Oh, kalau sekarang mungkin lebih bijak gitu ya menyikapi sesuatu. Nah, itu kan eh, konsep diri yang kemudian muncul itu dari identitas personal yang Bapak Ibu miliki gitu ya. Jadi karakter yang kita atau diri kita sendiri miliki gitu di dalam diri kita gitu ya. Nah, ini juga ada juga kita kadang-kadang kita mendefinisikan diri kita itu berdasarkan tadi hal-hal atau atribut sosial yang kemudian kita tergabung di dalamnya gitu ya. Jadi misalkan oh saya ini adalah, kalau tadi kan misalkan, oh saya adalah orang yang seperti ini sebagai individu gitu ya. Oh, saya ini adalah anggota komunitas IHC. Oh, saya ini anggota atau misalkan mahasiswa psikologi UBP Kerawang gitu ya. Tapi itu menjadi konsep diri kita gitu ya. Oh, karena saya bergabung dalam sini, kemudian saya eh, seharus seperti ini. Oh, saya seharusnya berbagi. Oh, saya harusnya menjadi orang yang lebih peka terhadap orang lain gitu. Jadi ketika ada identitas sosial gitu yang kemudian melekat dan kita jadikan sebagai bagian dari konsep diri kita, itu juga mempengaruhi bagaimana kemudian kita memandang diri kita dan juga bagaimana kemudian kita melakukan sesuatu atau mengambil tindakan tertentu gitu ya. Tadi juga Bapak Ibu sudah ceritakan misalkan tadi opung gitu, oh saya terlibat dalam komunitas ini, oh saya bagian gitu ya dari dari organisasi tersebut, kemudian komunitas tersebut, oh saya ingin melakukan gitu ya hal yang lebih banyak lagi untuk komunitas, bermanfaat lagi bagi komunitas. Jadi seperti itu ya. Jadi konsep dirinya melekat dari hal yang sosial tadi, kemudian mempengaruhi tindakan atau sesuatu yang ingin kita lakukan terkait dengan identitas tersebut. Ya. Ini ada bentuk diri, kita melihat tadi ya sebagai individu, kemudian tadi bagaimana berelasi gitu ya. Jadi kayak, oh saya ini ibunya si A, oh saya ini adalah istri dari B, oh saya adalah suami dari B gitu ya. Diri saya, tapi berkaitan dengan relasi saya dengan orang lain. Gitu ya. Tadi kalau individu kan sebagai individu ya, saya yang sabar, saya yang bijak, saya yang bisa mendengarkan gitu ya, saya yang positif gitu. Terus tadi kolektif berdasarkan keanggotaan dalam satu kelompok sosial. Oh, saya ini anggota, misalkan tadi kelompok IHC gitu ya. Oh, saya ini bagian dari anggota atau apa komunitas tertentu gitu. Itu bagaimana kita mendefinisikan diri tadi ya Bapak Ibu juga sudah menyebutkan itu ya dalam cerita. Oh, saya ini seperti ini. Itu berarti individual self-nya. Saya yang sabar, saya yang itu individual self. Saya adalah istri, saya adalah suami, saya adalah anak, saya adalah ibu gitu ya. Itu berdasarkan hubungan yang dimiliki gitu ya dengan orang lain. Dan ada juga tadi ya berdasarkan keanggotaan dalam komunitas. Oh saya ini juga anggota nih di sini gitu ya. Itu juga bagaimana kita mendefinisikan diri kita berdasarkan keanggotaan pada kelompok tertentu gitu ya. Jadi ini tadi sudah terangkum ya dari cerita Bapak Ibu juga jadi lebih relate gitu ya Mas. Bapak Ibu juga menyampaikan hal tersebut kan ya dalam sharing.
Bu. beberapa hal dari latar Idenya belakang love budaya. Tadi Facebook. ya, Bapak Ibu cerita mungkin saya ini lahir. Oh, oke, tapi kalau suaranya gimana, Mami? Putus-putus. Oh, Ya, oke, sorry. Kalau gini jelas? sekarang aman. Oh, maaf ya. Saya. Tapi tadi semoga cukup jelas ya. Ini tadi ini aja sih bahwa tadi ya bentuk diri. Ini saya ulang sedikit takutnya tadi kurang jelas. Jadi bagaimana bentuk diri kita melihat ya ada. Suara saya jelas ya? Masih jelas? Masih jelas, Bu. Oh iya, maaf. Oke, jadi ada individual self gitu ya. Tadi berdasarkan trait pribadi yang Bapak Ibu miliki. Saya yang sabar, saya yang ingin belajar, saya ingin bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Itu yang membedakan diri dengan orang lain. Dan ada relational self gitu ya. Bapak Ibu juga tadi menyebutkan saya adalah suami, saya adalah istri, saya adalah ibu, saya adalah anak gitu. Jadi kita mendefinisikan diri kita berdasarkan hubungan atau relasi yang kita miliki dengan orang lain gitu ya. Tadi juga ada collective self berdasarkan keanggotaan dalam komunitas gitu ya, dalam kelompok sosial. Misalkan tadi saya juga anggota IHC, saya juga anggota psikologi UBP Kerawang gitu ya. Nah, jadi itu semua adalah bentuk diri yang kemudian menjadi cara kita mendefinisikan diri kita. Dan tadi Bapak Ibu juga sudah sebutkan gitu ya dalam sharing-sharing ya. Tadi ya. Jadi bagaimana sih manusia itu mendefinisikan diri gitu ya? Tadi bisa dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Bapak Ibu mungkin besar tadi ya di keluarga yang berbeda gitu ya. Kemudian di situasi yang mungkin berbeda, konteks sosial yang berbeda. Tadi kan bisa diceritakan. Apa masih sini? Bocor Pak Imron, saya tak pateni, saya tak bisukan. Lanjut, Bu. Oke. Oke, ini jadi tadi ya dari tadi misalkan saya lahir dan besar di Bali, tentu akan berbeda dengan lahir dan besar di Jawa gitu ya. Atau mungkin lahir dan besar tadi di Medan gitu ya. Jadi di mana kita berada, budaya yang kemudian melingkupi kita tentu akan membentuk bagaimana kemudian kita mendefinisikan diri kita. Karena tadi diri kita kita memiliki konsep tertentu gitu ya tentang diri kita yang bisa diwarnai oleh tadi latar belakang, situasi gitu ya atau konteks sosial yang kemudian kita alami gitu, kemudian kita hadapi gitu ya di kesehariannya tentu berbeda-beda setiap orang. Itu juga bisa mempengaruhi konsep diri kita gitu ya. Atau tadi keyakinan bagaimana orang lain memperlakukan kita gitu ya. Kadang-kadang nih kita udah aduh saya tuh kayaknya orangnya pemalu deh. Aduh kayaknya saya orangnya nggak berani kalau ngomong di orang karena kita mungkin sudah merasa, aduh kayaknya nih orang kalau ngomong sama saya tuh kayaknya nggak kok kayaknya mungkin nggak akan nerima saya nih. Jadi kadang-kadang kita udah punya pikiran sendiri dan akhirnya kita mempersepsikan demikian padahal belum tentu benar gitu ya. Gitu. Kadang kita takut gitu ya respon orang lain kayak apa, kita jaga-jaga gitu ya. Dan itu mempengaruhi gitu ya bagaimana kemudian kita melihat diri kita atau mungkin kita melihat diri orang lain seperti apa. Tadi ini juga ada ya konsep harga diri gitu ya. Jadi bagaimana kita melihat diri kita sendiri, kita menilai, mengevaluasi apakah kita memiliki self esteem yang positif atau negatif gitu ya. Nah, ketika kita mampu menghargai diri, kayak tadi ini sudah disebutkan gitu ya, sudah disampaikan oleh dari sharing Bapak Ibu semua. Saya melihat Bapak Ibu mampu gitu ya menghargai diri sendiri gitu. Oh ya saya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya itu bisa melakukan hal yang lebih banyak bagi orang lain gitu ya. Dan ketika self esteem ini tinggi gitu ya, tentu akan mempengaruhi bagaimana Bapak Ibu melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu, ya kan? Tadi sudah ada cerita, oh saya merasa saya itu bisa bermanfaat. Maka saya ingin melakukan hal yang lebih banyak lagi. Ingin berbakti bagi orang lain, ingin memberikan lebih banyak hal lagi bagi orang lain gitu ya. Tadi ya. Jadi betapa pentingnya gitu ya kita memiliki konsep diri yang baik, memiliki penghargaan terhadap diri gitu ya. Kita bersyukur. Tadi ya, jadi saya tuh happy banget ya Bapak Ibu tuh punya konsep diri yang sangat positif gitu dan juga yang lain juga sama gitu ya saling menguatkan gitu ya satu sama lain. Tadi kan ya ketika self esteem positif kita akan lebih nyaman dengan diri kita dan ternyata juga bisa mengatasi membantu kita gitu ya mengatasi mungkin kita ngerasa worry sama lingkungan, kita merasa sepi, kita merasa takut gitu ya secara sosial gitu. Tapi ketika kita bisa menghargai diri kita bisa melihat hal yang positif tentang diri kita akan lebih mudah mengatasi hal tersebut.
Dan saya rasa tadi Bapak Ibu juga menyampaikan, iya saya bergabung nih di Circle IHC. Ada positif semua orangnya ingin berkembang gitu ya, ingin belajar lebih banyak lagi. Dan itu mempengaruhi ya teman-teman yang lain juga, saling menguatkan, saling mengembangkan gitu ya. Kalau tadi saya lihatnya positif sekali gitu ya. Semuanya tuh punya gambaran yang baik tentang diri dan kemudian itu mempengaruhi yang lain dan membantu juga gitu tanpa kita sadari, membantu orang lain untuk merasa lebih baik juga tentang dirinya. Jadi ini sesuatu yang apa ya? em, Baik gitu ya, dan saya apresiasi banget nih Bapak Ibu semua tuh keren ya dengan tadi sharing-sharingnya tadi. Oh, saling menguatkan satu sama lain, saling menginspirasi satu sama lain. Tuh keren, keren sekali ya. Dan disitulah kekuatan komunitas ya, kekuatan lingkup sosial yang kita pelajari bahwa lingkungan sosial tuh bisa banget mempengaruhi kita, termasuk membawa kita ke arah yang lebih baik gitu ya. Oke. Tadi ini ada tadi ya, ini kalau yang terlalu berlebihan tuh maksudnya mungkin kita tidak sadar terlalu di atas angin terus lupa gitu ya bahwa oke, kita juga harus menghargai orang lain, kita juga harus eh, menghormati juga orang lain karena orang lain juga tentu sama ya, kita sama-sama manusia, kita saling menghormati satu sama lain gitu. Jadi tidak merasa lebih, tidak merasa apa namanya lebih 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 baik terus orang lain jelek, kan tidak seperti itu gitu ya. Karena tadi ya semua orang itu kita belajar menghargai diri kita dan juga kita belajar menghargai orang lain gitu ya, supaya tadi tidak terjadi hal-hal yang kemudian merugikan orang lain juga, tadi misalnya membuli gitu ya, itu kan juga sesuatu yang negatif gitu ya, apa ya, tidak membawa hal yang negatif gitu bagi orang tersebut gitu, dan ada dampaknya juga gitu, jadi itu kita hindari gitu. Oke, tadi juga kita bahwa dalam melihat diri juga kadang-kadang kita membandingkan diri kita dengan orang lain ya, kadang-kadang tuh kayak sebenarnya buat menjadi ini ya parameter mungkin kayak oh misalkan kita melihat si A gitu ya, oh si A ini orang yang baik ya, oh si A ini sabar banget, oh saya bisa nggak ya menjadi seperti itu, oh saya bisa nggak ya menjadi lebih baik gitu. Itu kalau yang perbandingannya baik gitu ya. Tapi kadang-kadang kita juga bisa juga gitu. Ini kan ada upward social comparison. Kita membandingkan diri dengan orang yang lebih baik. Bisa jadi kita terinspirasi untuk menjadi lebih baik, itu hal yang positif gitu ya. Atau mungkin kita jadi merasa minder, kadang-kadang juga kayak gitu ya. Kadang-kadang kita membandingkan, kita ngerasa minder sama diri sendiri. Padahal itu akan tergantung dari mindset kita juga sebenarnya. Tapi mungkin sekali itu terjadi gitu ya. Tadi ada downward social comparison, kita membandingkan diri dengan orang yang lebih tidak baik, tapi sebenarnya ini kita lakukan sebenarnya untuk merasa kita itu udah di mana sih, terus sebenarnya kita mungkin sedang merefleksikan gitu ya, apakah saya bisa nyaman dengan diri saya, apakah saya sudah menjadi lebih baik, apakah saya mungkin kurang gitu ya. Kadang-kadang kita tanpa sadar gitu melakukan perbandingan sosial gitu dengan orang lain gitu ya. Walaupun tadi itu akan tergantung gitu ya, bagaimana kita melihat, apakah kita melihat yang positifnya saja atau kita melihat yang negatif saja gitu ya. Itu akan bergantung dari refleksi dan bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Tapi mungkin Bapak Ibu sudah dapat poinnya ya, bahwa ada kalanya kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Nah, ini bagaimana orang lain, bagaimana kita kadang-kadang menampilkan diri di hadapan orang lain, ini berdasarkan hasil penelitian gitu ya. Iya, mungkin saya mau tanya, Bapak Ibu kalau menampilkan diri di hadapan orang lain tuh kadang-kadang selalu sama di setiap orang atau kadang-kadang berbeda? Mungkin ada yang mau cerita, 1-2 orang? Saya persilakan. Refleksi selalu beda, Bu. Beda, Bu. Yang Selalu Mami katakan. beda. Iya, monggo Ibu Lili sama Ibu apa Mami? Mami Cipan dulu. dulu, Cipan. Boleh. Oke. Oke, Ibu. Permisi ya, Bu ya. Namanya Ibu Lili Iya, loh, monggo. Mami. Tiba-tiba Ibu Cipan. Aku tutup kamera, masih takut hilang lagi. Menampilkan di hadapan orang lain tuh beda-beda, Bu. Iya, Saya gimana tuh Bu Lili? Iya, jadi kalau aku itu kan pribadinya terkesan manja Bu. Tapi pada saat bertemu dengan klien, nggak mungkin dong aku menye-menye ya Bu. Jadi kalau di hadapan klien, ya ada sedikit
jaim, jaga image. Mm-mm. Tapi kalau di Mm-mm, mm-mm. depan mami, kanjeng mami ya nggak gitu. Dia udah tahu borok-boroknya aku seperti apa. Di depan teman-teman juga pelan namun pasti aku mulai memperlihatkan sifatku yang sebenarnya. Apalagi di depan Mm-mm. suamiku. Wah. Jadi kalau ibu Mm-mm. tanya menampilkan diri di hadapan orang lain beda-beda apa sama ya beda-beda tergantung Mm-mm. situasi dan kondisi gitu. Oke, Gitu. terima kasih Bu Terima Lili. kasih. Beda-beda ya. Oke, Mami gimana Mami? Beda Sama Bu, beda-beda ya karena tadi ya jawaban. Heeh. iya kita harus menyiapkan ribuan topeng, salah pakai topeng itu akan berkenaan. Mm-mm. Apalagi kita yang trainer, kita yang terapis, kita harus siap Mm-mm. dengan ribuan topeng positif ya Bu ya, bukan topeng yang Mm-mm. negatif. Jadi kalau di Mm-mm. luar mungkin dibilangnya tegas, di kelas itu galak Mm-mm. kayak macan, tapi kalau di Mm-mm. rumah sama anak-anak kayak kucing Anggora. Nah kalau semua disamakan Iya. nggak akan bisa Bu, karena ya itu tadi Mm-mm. kepribadian kita harus kita bisa menyesuaikan diri, berhadapan Mm-mm. dengan siapa dan bagaimana. Kayak Mm-mm. mengutip pepatah bijak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau Mami Mm-mm. gitu sih Bu. Oke. Terima kasih Mami sama Bu Lili ya untuk sharingnya. Jadi Sami-sami mungkin Bu. yang lain juga, Sama Ibu yang Pus. lain juga sama juga ya. Kadang-kadang kita menampilkan diri beda-beda, tergantung situasi, tergantung ini lagi sama siapa gitu ya. Tadi kan sama ya. Jadi kadang-kadang bagaimana kita menampilkan diri itu gunakan untuk mengatur bagaimana orang lain berpikir tentang kita. Kan tadi Bu Lili cerita lagi berhadapan dengan klien. Gak mungkin ya kita manja-manja gitu kan, karena kita kan secara profesional sedang berhadapan, sedang bekerja gitu ya. Tentu kita ingin memberikan yang baik, yang kemudian yang bisa bermanfaat gitu ya. Jadi eh, kita pakai, kalau tadi istilahnya kalau kata Mami topeng ya, kita pakai penampilan yang berbeda, kita pakai presentasi diri yang berbeda gitu ya. Tadi dalam konteks tertentu, kalau lagi bekerja tentu kita profesional gitu. Saya juga kalau ngajar kan nggak mungkin ya, saya kalau sama pasangan, kalau sama mama, sama bapak tentu berbeda gitu kan. Gitu ya. Tadi ya sudah disebutkan ya oleh Mami dan juga Bu Lili. Terima kasih. Jadi tadi kita menampilkan diri tuh bisa jadi berbeda-beda karena kita akan mengatur bagaimana orang lain berpikir tentang kita gitu ya. Ada beberapa strategi presentasi diri ini kalau ini berdasarkan penelitian gitu ya. Jadi ada yang namanya ingratiation. Kadang-kadang kita menampilkan diri sebagai orang yang ingin membuat orang lain senang gitu ya. Kita membuat diri kita happy gitu ya. Pokoknya yang penting orang lain juga happy, kita akan menampilkan hal yang demikian. Atau kadang-kadang kita self promotion gitu ya. Mungkin itu dalam konteks pekerjaan, kadang-kadang kita menampilkan kelebihan dan kekuatan yang baik gitu ya. Sengaja kita tonjolkan supaya kita dianggap kompeten, supaya kita dianggap kredibel gitu ya untuk mengemban tugas tertentu, mengemban wewenang apa wewenang tertentu gitu ya. Kita akan menampilkan hal yang baik gitu ya. Kita mempromosikan diri kita nih gitu ya. Itu orang bisa menampilkan hal yang seperti itu namanya self promotion. Ada juga kadang-kadang intimidation gitu. Ada mungkin situasi-situasi tertentu gitu ya kita menampilkan diri sebagai orang yang menakutkan, orang yang berbahaya gitu ya. Mungkin tergantung konteks, tidak semua orang atau tidak semua situasi kita seperti itu, tapi ada kalanya itu mungkin untuk terjadi gitu ya. Bahwa kadang-kadang oh kita nakutin nih supaya apa? Supaya mungkin orang takut juga sama kita. Mungkin itu penting dilakukan atau mungkin ya setiap orang punya berbagai tujuan ya. Karena kan ini tadi kita itu mengatur bagaimana orang berpikir tentang kita gitu ya. Ada yang namanya ketika kita melakukan intimidation tujuannya tadi ya kita ingin dilihat sebagai orang yang mungkin disegani gitu ya. Nah, ada juga supplication. Kadang-kadang kita menampilkan diri sebagai orang yang lemah gitu ya. Agar apa? Supaya orang tuh kasihan. Ada mungkin orang-orang yang seperti itu ya, kayak menampilkan diri yang lemah supaya mungkin di dipahami, supaya mungkin diberikan apa ya, dikasihani gitu ya oleh orang lain. Kadang-kadang juga ada exemplification. Kita menampilkan diri sebagai orang yang mau berkorban, mau melakukan sesuatu bagi orang lain karena kita ingin dianggap memiliki integritas moral yang tinggi. Nah, tentu strategi ini hanya bukan berarti cuma 5, tidak, tentu ada banyak ya. Tapi ini dari hasil penelitian ditemukan nih, oke. Jadi orang tuh kadang-kadang bisa tadi ya muncul ingin membuat orang lain senang, ingin menampilkan hal yang baik, ingin intimidasi gitu ya. Tergantung dari apa yang sebenarnya ingin dia tampilkan ke orang lain sehingga orang lain tuh punya persepsi atau impresi tertentu tentang
kita gitu ya. Yang tadi Mami dan Bu Lili sudah sebutkan gitu ya, beda-beda tergantung gitu ya situasinya apa, terus kita ingin menampilkan apa, kebutuhannya apa, seperti itu. Nah, oke, ini tadi sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi sebagian besar memang sudah. Apakah Mami sosok yang selalu menjadi intimidation? Ini kenapa Mami? Tiba-tiba menanyakan ini Mami. Kadang-kala ya. Aiza. Kalau nggak gitu anak itu nggak manut, Bu. Anak-anak online, Bu. Jadi ada tujuannya ya? Ada tujuannya Mami ya? Betul. Oke, jadi supaya tadi, diiyain gitu ya. Oke, pulin gitu, ayo ngomong gitu ya Mami ya. Betul, Bu. Tapi tujuannya baik ya Mami ya tadi Biar ya. A semua, Bu, nilainya, Bu. Oke, amin. Semuanya A. Oke, tadi ini mungkin materi dari saya sudah selesai gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Nah, tadi saya belajar juga banyak dari sharing dan juga hal yang sebenarnya kalau nyetel Oni kamera sinyalnya semoga masih bagus. Putus-putus gak nih? Sekarang belum, Bu. Bukan tidak, tapi belum, Bu. Nanti Oke. on off sinyalnya juga, Bu. Iya, nanti kalau jelek saya matikan lagi. Tapi kira-kira itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga semoga kuliah ini bisa membantu Bapak Ibu memahami diri, kemudian memahami proses yang kemudian terjadi gitu ya, bahwa sebenarnya sudah menyadari itu ya gitu ya. Nah, materi ini sebenarnya menguatkan apa yang sudah Bapak Ibu temukan, Bapak Ibu sadari tentang diri. Oh, bagaimana kita menampilkan diri ke orang lain, bagaimana kemudian konsep diri itu terbentuk. Tentu tidak 1-2 hari ya Bapak Ibu ya, bertahun-tahun dan kemudian berubah juga gitu ya, seiring dengan pengalaman yang bertambah, interaksi dengan orang lain kemudian mungkin semakin beragam gitu ya, tergabung dengan komunitas, semakin menguatkan gitu ya. Itu semua mempengaruhi diri kita, kemudian kita bisa sampai pada posisi yang saat ini gitu ya. Jadi ini sebenarnya membantu kita memahami diri kita gitu ya. Semoga kuliah ini bisa membantu Bapak Ibu. Dan seperti yang waktu itu sudah pernah saya sampaikan gitu, ada kita ini tunggu waktu itu di kuliah ini ya kayak minggu lalu gitu ya, saya sempat menyampaikan bagaimana kalau nanti ada presentasi kelompok, ini ada 4 kali Zoom gitu ya, nanti Bapak Ibu monggo gitu. Ini sudah saya ini kan tema-temanya, nanti ini ada 4 ya, 4 kali Zoom lagi. Nanti kan kalau video rekaman dari saya. Untuk yang Zoom itu monggo nanti bisa dibagi menjadi 4 kelompok, pembagiannya terserah, silahkan. Siap, Dan Bu, nanti kembali. Si topik-topiknya intimidasi beraksi, Bu. Oke, nah ini ada 4 ya, ada hubungan interpersonal. Ini saya ambil topik-topik yang kayak menarik nih untuk didiskusikan gitu ya. Hubungan interpersonal, kemudian pengaruh sosial tadi nih yang sudah Bapak Ibu juga sempat singgung. Bagaimana kemudian kita tuh kadang-kadang dipengaruhi orang-orang lain gitu. Ini banyak yang bisa dieksplor gitu. Kemudian tadi ada stereotip, prasangka, diskriminasi, dan juga hubungan antar kelompok. Nih pasti Bapak Ibu juga sudah ini ya, bahwa sering sekali gitu ya, kadang dinamika antar kelompok itu berbeda-beda. Nah ini monggo kelompoknya silakan dibagi, saya bebaskan, jumlahnya pokoknya dibagi 4 aja. Nanti tanggalnya sudah ada ya, berarti itu kan pada saat kita Baik, Zoom di Ibu. 4 November, 2 Desember, 18 Desember, dan 30 Desember. Nanti untuk PPT-nya sudah saya unggah di Google Drive, jadi nanti untuk ini yang slide terakhirnya nanti sudah ada juga, jadi boleh dilihat kembali di sana. Untuk link Google Drive-nya ada di deskripsi grup WA ya, yang ada sayanya itu sudah ada link Google Drive-nya. Di situ ada materi, kemudian juga termasuk nanti ini di tugas presentasinya itu di bagian terakhir. Nanti saya coba pisahkan deh biar lebih mudah dilihat. Oke, sudah cukup jelas ya Bapak Ibu semua? Cukup, Ibu. Iya, terima kasih banyak. Apakah ada Terima pertanyaan kasih, apa Ibu. sudah cukup? Cukup? Terima kasih sudah memberikan sesi buang sampah kita di weekend. Kalau Mami cerita sesi curhat ini adalah bagian dari sesi buang sampah. Oke, saya juga senang dengerin Bapak Ibu semua ya. Semoga menjadi lebih lega, lebih terinspirasi hari ini gitu ya. Dan juga ada yang dibawa lagi memahami diri gitu ya tadi ya. Semoga materinya juga semakin nempel karena tadi sudah dirasakan gitu ya, sudah di-sharingkan bersama jadinya oh iya ya, relate gitu. Kemudian apa yang dialami
Oke, terima kasih Foto banyak ya Bapak bersama Ibu berarti semua. sekarang. Iya. Bang Betul. John, Ya. fotografer kita. Iya, mana Bang John? Bang John Seran. Fotografer RPL, Bu. Bang John Seran ini. Kalau Mami yang moto nggak bisa gini. Mami, air Oh matanya dihapus iya. dulu, Mi. Air matanya dihapus dulu. Oke deh, apa yang fotoin 3, 2. Slide 1 ya. Iya. Oke, sebentar, sabar. Slide keduanya OTW. Oke, slide kedua, 3, 2. Ya, ikutan kalau oke dan. Terima Oke, kasih. terima kasih banyak. Terima kasih banyak Sami-sami, Bapak kuliah Ibu. yang luar biasa. Makasih. Sorry, kita tak foto. Izin live, Bu. Ayo, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Bang Jun dari mana? Tadi mau minta foto. Ke toilet sebentar, ke toilet. Di pantai ya? Itu di belakang ada pantainya. Lagi. Oke, foto Oh, lagi, sini foto kalian lagi. lagi ya? Udah Bapak Ibu ya? keluar yang lain. Ya. Oke. Ya udah foto lagi. Satu. Tunggu. Oke, siap. Sabar, ini ada pemberitahuan malam gini ya. 1, 2. Cheers. Oke. Bang John kalau udah ada umur itu bawa-bawa pispot biar gampang. Pakai pamper saja. Kenapa? Pakai semper Biar yang kesana benar. kemari. Ntar lecet pakai pampers. Teman-teman Bahaya boleh itu. nggak izin kalau yang khusus kuliah kita pagi ini di linknya Mami bikin publik biar orang yang lihat jadi terinspirasi kisah-kisahnya teman-teman kalau boleh. Kalau sebelumnya kan Mami kunci hanya untuk kita yang punya link. Kalau yang sesi ini boleh nggak kalau dipublish? Izin Bu Tadi yang dosen karena ada curhat-curhat ya? materinya. Kalau saya optimis, silakan. Karena biar menginspirasi teman-teman saudara-saudara kita yang lain bahwa ini loh wong deso, ini loh orang tidak punya, kami bisa bangkit dan kami siap menampar kalian dengan kesuksesan kita. Boleh ya Kalau teman-teman? saya aman, Mami. Terima Wah, kasih. saya senang banget Luar nih biasa. kuliahnya bisa jadi inspirasi dan Mami, sharing silakan. Bapak Ibu gitu ya. Matur nuwun. Keren banget. Makasih juga Bu dosen. Makasih Bu Iya. sudah ngizinin. Siap, terima Iya, kasih Bu monggo. Kristina. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Semoga tetap Iya. semangat. Bapak Ibu semua keren. Ibu juga semuanya kita tetap jadi berlian versimu. Ibu ketemu minggu depan ya, mau disnatalis.